Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 26 Januari 2023, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar sampai dengan hari ini ya, masih di dalam area konsolidasi. Menurut saya cukup lama ya, dalam kurun waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 hari sampai dengan posisi sekarang, market belum ada perubahan yang cukup signifikan. Dan tentunya kita akan update data di mana area batas bawah ada berbalik ke level yang lebih tinggi di 102.67. Kemudian strong high daily ada mendekati di atas high weekly ya di 103.31, mendekati level tersebut. Kemudian batas breakoutnya masih belum di break juga, dan posisinya memang masih berada dalam range konsolidasi. Oke, langsung aja kita lihat ya di time frame 4 jam. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam untuk indeks dolar, ini areanya ya belum ada perubahan. Menurut saya dominan break ini terlihat akan terjadi kegagalan ya setelah tidak mampu melewati area zona 50% atau zona pantonya ya di 102.72. Gagal, dia membentuk impulsif bearish dan ada perlawanan di mana di sini ada bullish engulfing. Kemudian dilanjutkan ada 3 inside up, ada mother bar, inside bar, dan impulsif bullish. Dan posisi sampai dengan saat ini masih di dalam area konsolidasi. Kita akan update dulu posisi terbarunya ya. Kita akan update dan kita akan melihat sejauh mana pergerakan untuk hari ini, karena nanti malam juga akan ada rilis news yaitu Core PCI Price Index yang merupakan kalau dilihat ya dari datanya itu menunjukkan positif ya terhadap indeks dolar, karena dari previous ke forecastnya itu naik dari 0,1% menjadi 0,2%. Tapi di sini saya akan memberikan batasannya ya, yaitu yang di atas ada di posisi ini adalah batas breakout di 103.21. Kemudian batas bawahnya ada di sini pergerakan impulsif terakhirnya yang menunjukkan buyers momentum yang sangat kuat di 102.90. Jadi kalau kita lihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, sampai dengan siang hari ini, menurut saya ini merupakan area batas breakout yang harus dilewati, yaitu berkisaran antara 103.31 sampai dengan 103.08. Oke, itu adalah batas area breakout. Jadi kita akan kasih penebalan. Nah, seperti itu ya. Dan sekarang kita akan turunkan di time frame 1 jam. Artinya seperti ini, karena saya melihatnya ini kan seperti membentuk wave ABC ya, atau 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan tentunya saat ini akan harus melewati area batas breakout ini, karena ini cukup lama menurut saya konsolidasinya. Adapun target ke level yang lebih tinggi ya, dengan posisi pergerakan di hari kemarin, kita bisa gunakan Fibonacci extension dari impulsif sampai dengan korektifnya. Oke, itu adalah targetnya ketika market berhasil betul-betul breakout di atas 103.31 sampai dengan wilayah area strong high yang ada di sini, maka akan menuju ke 103.58. Ini adalah target berikutnya. Kita akan tandain dulu. Itu yang pertama. Kemudian kalau dia breakout di bawah area 103 ya, 0.08 di posisi ini, menurut saya dia akan kembali lagi menunjukkan lamanya dia bergerak konsolidasi dan akan menguji yang pertama area batas breakout 102.90. Kalau masih impulsif bearish, maka akan menuju ke strong low daily-nya, yaitu di 102.67. Oke, ini gambaran saya. Kondisi indeks dolar masih konsolidasi, masih bergerak terbatas, dan kita akan lihat hari ini dengan
data rilis PCE Price Index ya, apakah menunjukkan aktivitas yang volatile atau pelaku pasar masih menunggu minggu depan ya, yaitu akan rilis suku bunga, dan mereka akan menunggu juga hasil pidato ya yang disampaikan oleh si Jeremy Powell mengenai programnya untuk kelanjutan di awal tahun 2024 ini. Oke, jadi itu gambarannya. Sekarang kita akan coba lihat market berikutnya ya, Euro USD. Oke, untuk market Euro USD kalau saya perhatikan sebenarnya dengan progres dia pergerakan sampai saat ini ya, ini masih memiliki kecenderungan dia bergerak bullish ya. Karena posisi terakhir di swing yang terbentuk di sini ya, swing low dan ini swing high-nya, pola ini belum di break. Bahkan kalau kita ukur menggunakan Fibonacci retracement ya, dari titik A sampai dengan titik B, kita masukkan areanya ya seperti ini. Dan saat ini berada di dalam area 1.08127 sampai dengan 1.08825. Sebenarnya area ini merupakan zona buy, tapi cukup disayangkan ya, pergerakannya memang sejauh ini ketika indeks dolarnya juga konsolidasi, Euro USD juga kembali terjadi konsolidasi yang menurut saya belum menunjukkan aktivitas impulsifnya. Bahkan kalau kita lihat secara weekly time frame ya, masih bergerak dalam impulsif bearish ya. Nah, ini batas breakout di area weekly di 1.09499 jauh belum berhasil di break. Menurut saya potensinya adalah menentukan hari ini ya. Kalau memang betul-betul Euro USD ada sedikit penguatan malam hari ini ya, maka dia akan menguji kuat ke level yang lebih tinggi. Tapi kalau posisinya dia bergerak bearish kembali, akan menguji area 1.08215 yang menjadikan titik low yang terbentuk di hari Kamis kemarin. Karena adanya news yang menunjukkan positif ya terhadap indeks dolar, Euro USD kembali lagi bearish. Dan kalau kita perhatikan di posisi batas breakout dari konsolidasi ini 1.08533 ini sudah berhasil di breakout kembali. Jadi tentunya marketnya juga menunjukkan aktivitas yang konsolidasi yang cukup lama. Itu gambarannya. Oke. Dan sekarang kita akan lihat kembali ya di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam kalau kita perhatikan pergerakannya ya, setelah kemarin impulsif ini ada perlawanan, jadi ada penolakan di sini. Saya rasa di sini ada konfirmasi deh. Nanti kita akan lihat ya. Karena posisi saat ini tekanan seller momentumnya masih sangat kuat. Oke. Itu yang pertama, dan batas breakoutnya juga akan saya geser di posisi terakhir. Impulsifnya ini cukup kuat ya, yang mendorong seller momentum yang sangat tinggi, yaitu di 1.08791. Tapi kita juga akan tandain batas bawahnya di sini ya untuk target breaknya, yaitu di 1.08375 area tersebut. Karena saya melihatnya ada dorongan buyers di area 1.08375 sampai dengan posisi saat ini belum berhasil di break ya ini. Dan nanti kalau ini berhasil di break, maka akan menguji sekali lagi area key supportnya di 1.08215. Oke, selanjutnya kita akan turunkan di time frame 1 jam untuk melihat skenario yang ada. Yang pertama ini area order block ya, time frame 1 jam alhamdulillah direspon ya seperti ini. Ya, pastinya ada konfirmasi ya di area sini. Ini salah satunya ada dominan break, ataupun di sini kalau kita turunkan di time frame kecil pasti muncul. Dan posisinya kembali lagi bearish, dan apakah hari ini akan menunjukkan lanjutan penurunan atau akan ada penolakan pada buyers. Tapi tentunya saya melihatnya ini kan masih konsolidasi ya. Dan kalau kita mengikuti apa yang terjadi dari impulsifnya ini, ya setidaknya bisa kita gunakan area 50% dari penurunan kemarin seperti ini. Kita masukkan angkanya, dan ini akan menjadikan uji area ya. Dan kebetulan ini juga ada area imbalance. Nah, di sini kita tandain dulu, ini adalah area imbalance-nya. Oke, kita tandain dulu polanya. Ya, kurang lebih di sini.
Ya, area tersebut 1.08603 sampai dengan 1.08665. Kalau area tersebut betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, contoh ya di sini ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka dia akan menunjukkan penurunan hingga area key supportnya. Itu yang pertama. Tapi kalau masih impulsif bullish dan breakout dari batas breakout 1.08791, insya Allah akan melanjutkan kenaikan ke area lebih tinggi, yaitu di posisi 1.09017. Oke, ini gambarannya untuk market Euro USD. Selanjutnya kita akan membahas di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD hal yang sama ya, marketnya masih konsolidasi dan belum keluar daripada jalur area konsolidasinya. Bahkan di pergerakan terakhir di hari Kamis hanya menunjukkan aktivitas bearish, tapi tidak berhasil keluar daripada area candle yang terbentuk hari Rabu. Artinya ada candle inside bar muncul dan range-nya antara 1.26.713 sampai dengan 1.27.748. Belum ada perubahan. Langsung aja ya kita lihat di time frame 4 jam. Ya, skenarionya area saat ini masih dalam area 50%. Bahkan di time frame 1 jam juga sama. Jadi kalau saya pribadi saya masih menunggu ya areanya, yaitu area zona area support atau area resisten, buy di support, sell di resisten, stop loss di atas daripada 1.28381 kalau posisi ada di atas area resisten untuk sell di sini. Dan support juga sama, SL-nya di bawah 1.26119. Cuman ya itu momentumnya cukup lama ya, karena dia konsolidasinya di tengah-tengah area konsolidasi di wilayah support ataupun resisten. Oke, jadi ini untuk GBP USD cukup lama ya, artinya belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Dan sekarang kita akan membahas di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, data terakhir kalau kita lihat ya, yang terjadi di hari Rabu itu masih impulsif bearish dan memakan daripada candle warna hijau. Dan pergerakan hari Kamis tidak volatile dan membentuk spanning top, bahkan range-nya yang terjadi di hari Rabu belum di break, berkisaran antara 146.65 sampai dengan 148.38. Jadi masih berada di dalam range terbatas. Itu aja. Artinya menurut saya sih potensinya masih bearish ya. Cuman nanti malam itu akan ada rilis news, apakah akan mempengaruhi secara signifikan untuk USD Jepang Yen. Menurut saya masih memungkinkan ya, tapi saya melihatnya untuk posisi saat ini ya, karena batas area 148.28 atau batas area breakout daily ini belum di break. Jadi saya masih mengacu kepada momentum sell ya untuk USD Jepang Yen. Itu dulu. Meskipun trennya ya, kalau kita lihat secara swingnya ini ya, posisi terakhir ini pergerakan impulsifnya ini masih dalam bullish ya. Artinya bearishnya ini masih koreksi, karena kalau kita lihat ini masih impulsif koreksi, hasilnya harusnya impulsif kembali. Itu gambarannya. Kita lihat di time frame 4 jam untuk USD Jepang Yen. Nah, ini maksud saya, jadi kalau skenarionya itu sebenarnya area di bawah 50% itu merupakan zona buy ya, yang cukup bagus untuk dijadikan acuan ya, untuk buy momentum di area tersebut gitu. Cuman ini Anda bisa lihat konsolidasi cukup lama ya di area 50% area zona pantau. Coba kita bersihkan dulu coret-coretannya. Ya, masih berada di dalam level tersebut. Apakah akan ada perubahan untuk hari ini dari areanya, atau masih berada di dalam posisi pergerakan yang memang masih belum cukup kuat ya untuk informasinya. Cuman saya akan batasin di sini. Ini adalah batas breakoutnya. Kita tandain dulu ya. Karena menurut saya kalau area ini di breakout, oke, kita tandain dulu. Ya, berkisaran 147.08 sampai dengan 147.93. Nah, di situ aja. Kalau posisinya dia breakout di atas 147.93, menurut saya dia akan bergerak bullish dan mengambil liquidity area ini nih. Nah, 1, 2 area resisten ini sampai menuju area supply. Itu gambaran pertama.
Tapi kalau dia breakout di bawah 147.08, menurut saya dia akan menguji atau liquidity area ini yang menunjukkan strong low daily di 146.65 ya di sini, dan insya Allah akan menuju ke level 618 atau rally base rally sampai area sini. Itu gambarannya. Jadi secara keseluruhan saya sih masih melihatnya potensi untuk USD Jepang Yen, bahkan di time frame 1 jam ini masih memiliki potensi bearish. Ya, gambaran saya seperti itu. Ya, masih memiliki potensi bearish, tapi bearishnya untuk koleksi ya. Oke, kita rapikan dulu beberapa coret-coretannya. Ya, gambaran saya seperti ini. Ya, kurang lebih hampir sama seperti kemarin dan harus melewati batas breakout area tersebut. Baru menunjukkan area mana dulu yang akan di breakout. Oke. Karena ini ya, ini adalah area target liquidity-nya di sini. Kita tandain dulu. 1, yang 2 ada di sini. Nah, ini. Itu adalah area liquidity-nya. Jadi kita lihat mana dulu yang di breakout. Kalau breakout-nya di 147.93, insya Allah akan menuju ke area yang levelnya lebih tinggi, yaitu pengujian 148.28 sampai dengan 148.80. Kalau breakoutnya di 147.08, maka kuat menuju 146.65. Ya, semoga aja sesuai dengan posisi saat ini ya. Saya sih mengharapkan dia bearish, artinya saya bisa melakukan pembelian di area sini. Itu aja gambarannya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market pair USD dan indeks dolar ya tentunya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Thank you buat semua yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.